Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sana Nubrasya dengan NIM 2451506011111013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas bab 4 mengenai array. Untuk yang pertama, saya melakukan deklarasi, di mana deklarasi ini ada deklarasi biasa dan juga deklarasi array, di mana ini akan menyimpan banyaknya mendeklarasikan bahwa ini adalah deklarasi array. Baik. Untuk yang pertama, saya menggunakan do while. Di sini do dan while-nya ada di bawah sini. Nah, untuk yang pertama, saya untuk memerintahkan untuk melakukan output. Untuk judul utamanya, selamat datang di sistem akademik, kemudian Velcom UB, dan juga garis-garis. Selanjutnya, saya juga melakukan output untuk memberitahukan pengguna apa yang harus dilakukan. Kemudian saya meminta untuk melakukan output jumlah mahasiswa. Di sini saya mencontohkan 2 mahasiswa. Selanjutnya ini untuk in next line agar input selanjutnya bisa diinputkan. Kemudian saya melakukan deklarasi array. Saya menggunakan deklarasi seperti ini karena jika saya menggunakan deklarasi ini di atas, maka ini tidak kode akan error karena jumlah yang saya inginkan ini masih belum diinputkan. Nah, untuk ini kan sudah ada inputan deklarasi, inputan jumlah, maka deklarasi array ini tidak error. Nah, ini menandakan bahwa deklarasi array nama saya terdiri dari 2 elemen. Selanjutnya saya mendeklarasikan name juga, kemudian melakukan output untuk memasukkan identitas. Di sini saya menggunakan looping for, karena di sini saya tahu berapa kali looping ini akan digunakan. Nah, di sini saya memberikan deklarasi bahwa E sama dengan 0. Kemudian apakah 0 kurang dari dimana jumlah tadi 2? Jawaban true, maka akan masuk ke statement ini. Saya akan melakukan statementnya. Yang pertama, untuk mahasiswa 1, di sini menggunakan i+1 agar tertulis nama mahasiswa 1, bukan nama mahasiswa 0. Lalu di sini saya akan menginputkan nama saya. Kemudian akan melakukan print dan input name. Kemudian tambah garis baru dan melakukan looping apakah melakukan i++, jadi nilai i menjadi 1, dan apakah 1 kurang dari jumlah, di mana jumlah adalah 2, jawabannya ya, maka akan melakukan statement yang seperti ini. Nanti saya memasukkan nama mahasiswa 2, kemudian akan melakukan output dan input name. Setelah itu akan kembali ke i++, di mana nilai i sekarang menjadi 2. Nah, karena i 2 kurang dari 2 jawabannya false atau salah, akan melanjutkan ke statement berikutnya. Kemudian di sini akan print, melakukan input, di mana ini kita harus menginputkan jumlah mata kuliah. Saya 2. Kemudian in next line, di
sini juga sama. Mengapa saya menaruh deklarasinya di sini? Karena nilai jumlah mata kuliah masih belum diinputkan. Jika saya taruh di atas, akan terjadi error. Kemudian, mengapa ini tidak ada stringnya? Karena di atas saya sudah mendeklarasikan bahwa jumlah MK merupakan tipe data integer. Karena ini sudah dideklarasikan, maka bisa langsung. MK? Maksud saya MK tipe datanya string dan jumlah MK merupakan integer. Di sini saya deklarasikan. Oke, lanjut. Mata kuliah. Di sini saya melakukan looping for, karena saya sudah mengetahui jumlah MK yang diinginkan, yaitu 2. Akan masuk ke statement, karena I sama dengan 0, 0 kurang dari 2, itu true, maka melakukan statement. Sini saya akan menginputkan mata kuliah pemrograman dasar, kemudian ke berapa SKS, 5 SKS, kemudian in next line, dan melakukan looping lagi karena I sudah di I++ menjadi 1, dan I 1 kurang dari 2. Akan melakukan statement jumlah SKS ini melakukan I++ di mana I sekarang menjadi 2 dan apakah 2 kurang dari 2? Itu jawabnya false, maka akan melanjutkan ke statement berikutnya. Untuk statement berikutnya saya memberikan komentar bahwa ini adalah nilai mahasiswa, di mana saya melakukan deklarasi array 2 dimensi. Untuk deklarasinya saya melakukan di sini dan juga di atas tadi. Kenapa saya tidak menggabungkannya di atas? Karena nilai jumlah dan jumlah MK pada saat di atas masih belum diketahui. Maka jika dilakukan di atas akan terjadi error. Di sini akan melakukan deklarasi dan akan. Nah, di sini saya menggunakan looping for karena saya mengetahui jumlah yang diinginkan. Selanjutnya akan mengetik mahasiswa. Nah, di sini saya juga menggunakan for. Nah, untuk for yang di atas ini untuk melooping mahasiswanya sesuai dengan jumlah mahasiswanya. Sedangkan looping di bawah akan melooping sesuai dengan jumlah mata kuliahnya. Oke. Di sini akan melakukan do. Saya menggunakan do while untuk nilai pengalaman dasar. Nah, di sini saya akan mencontohkan apabila nilai yang diinputkan lebih dari 100. Di sini akan apakah 100 lebih dari 100 atau 100 kurang dari 0. Jika pengguna menginputkan nilai yang bukan antara 0 sampai 100 akan mengeluarkan output nilai angka harus 0 sampai 100. Dan di sini akan mengulang, pengguna akan diperintahkan untuk mengulang kembali. Di sini saya akan mencoba dengan nilai yang benar. Di sini jawabannya false, jadi langsung ke while. While, karena ini false, akan langsung ke statement berikutnya. Nah,
Selanjutnya di sini saya menggunakan untuk perhitungan nilai huruf dan bobot nilai untuk mengetahui IPK dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya apakah di mana nilai tadi? Apakah nilai I dan J? Di mana nilai tadi mendeklarasikan apakah nilai 90 kurang dari 100 dan nilai 90 lebih dari 90 akan melakukan statement. Sebentar, maaf. Nah, setelah melakukan pembobotan nilai, di mana nilai 90 masuk ke dalam if yang ini, di mana nilai 90 kurang dari sama dengan 100 dan nilai 90 lebih dari 90. Di sini memberikan statement bahwa nilai tersebut A dan bobotnya 4,5. Setelah itu akan melakukan pengulangan untuk pengguna menginputkan yang matkul yang kedua. Sini saya memberikan langsung 60. Di sini akan masuk ke if, apakah 60 lebih dari 100? Tidak. Apakah nilai 60 kurang dari 100? Tidak, karena jawabannya false. Akan melakukan statement selanjutnya. Dan untuk while jawabnya false, akan melakukan statement selanjutnya. Akan masuk ke perhitungan nilai. Apakah nilai 60 kurang dari sama dengan 100 dan nilai 60 lebih dari 80? Jawabannya false. Akan masuk ke if else selanjutnya. Apakah 60 lebih dari 75? False. Akan masuk ke selanjutnya. Dan apakah 60 lebih dari 69? Akan jawabannya false, akan masuk ke if else selanjutnya. Dan apakah 60 lebih dari 60? Jawabannya false, akan masuk ke selanjutnya. Apakah 60 lebih dari 55? Jawabnya true, akan memberikan nilai bahwa nilai 60 untuk nilai huruf C dan untuk bobotnya 2.0. Akan melakukan pengulangan kembali. Mohon maaf, saya lupa bahwa tadi nilai J melakukan increment, dijumlahkan. Jadi sekarang nilai J 2. Dan apakah 2 kurang dari 2? Jawabnya false, akan melakukan statement selanjutnya. Nah, di sini saya juga melakukan deklarasi untuk nilai new double untuk deklarasi array 2 dimensi. Di sini akan melakukan statement dengan do while. Ini pengulangan untuk nama mahasiswa karena saya melakukan 2 kali mahasiswa, di mana nilai jumlah 2 dan apakah 1 kurang dari jumlah, jawabannya true, akan melakukan looping tersebut. Saya akan mempercepat karena ini sama dari yang tadi. Melakukan if, karena jawab false, akan melakukan statement-statement selanjutnya. Di sini akan memberikan bobot nilai dan juga nilai huruf, di mana nilai yang true berada di nilai lebih dari 50.
akan melakukan looping lagi. Akan melakukan looping ini untuk mata kuliah dan melakukan looping ini untuk berapa kali mahasiswa yang akan dilakukan looping. Dan saya akan mempercepat. Nah, di sini nilai J sudah menjadi 2. Dan apakah 2 kurang dari 2? Jawabnya false. Dan ini akan melakukan statement selanjutnya. Untuk statement selanjutnya memberikan enter dan kembali ke looping. Untuk nilai I melakukan I++, di mana nilai I yang awalnya 1 menjadi 2. Kemudian apakah 2 kurang dari 2? Jawabnya false, akan melakukan statement berikutnya. Untuk statement berikutnya saya memberikan komentar untuk data akademik, akan melakukan output dan melakukan pengulangan lagi, di mana pengulangan sesuai dengan jumlah mahasiswa. Jadi saya memberikan nilai jumlah, saya memberikan variabel agar nilai ini bisa disesuaikan dengan inputan pengguna. Saya memberikan deklarasi bahwa nilai total nilai bernilai 0.0 dan total SKS bernilai 0. Selanjutnya saya akan melakukan output. Nah, kemudian ini melakukan looping lagi, di mana looping ini untuk melooping berapa kali mata kuliah akan diulangi. Akan melakukan output untuk nama mahasiswa, output nilai, dan nilai huruf. Kemudian di sini akan menghitung IPK, di mana total nilai adalah total nilai ditambah bobot dikali SKS. Untuk SKS juga begitu, akan melakukan pengulangan. Di sini total nilai sudah berubah menjadi 20.0000 karena tadi sudah total nilai sudah diberi nilai dari looping yang sebelumnya. Begitu pula dengan SKS. Kemudian akan menghitung IPK, di mana IPK bernilai double sama dengan total nilai dibagi SKS, dan akan memperlihatkan IPK mahasiswa. Kemudian di sini akan mengulang kembali karena jumlah mahasiswanya ini masih 1, di mana nilai I masih 1 karena yang awalnya 0 ditambah plus menjadi 1. Dan apakah 1 kurang dari 2? Jawabannya true, akan melakukan statement-statement seperti tadi. Nah, di sini sudah masuk ke looping for untuk mata kuliah dan untuk penghitungan IPK seperti tadi juga. Setelah keluar dari looping for, di mana nilai J sudah menjadi 2, dan apakah 2 kurang dari 2? Jawabnya false, akan melakukan statement berikutnya, di mana statement berikutnya adalah menghitung IPK. Nah, di sini setelah menghitung IPK akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin mengulangi lagi. Jika pengguna memberi nilai Y, maka ini akan terulang kembali. Dan jika
melakukan T, di sini pengguna tidak akan mengulangi program tersebut kembali. Di sini saya akan mencontohkan jika pengguna mengulangi kembali. Saya akan memasukkan Y. Nah, di sini untuk while, saya menggunakan while karena saya tidak tahu berapa kali pengguna akan melakukan pengulangan tersebut. Jadi saya menggunakan while. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sistem ini akan diulang kembali dengan tanda do. Di sini saya menggunakan do while karena setidaknya statement-statement yang saya berikan setidaknya terulang satu kali. Saya menggunakan for apabila saya mengetahui berapa kali saya pengulangan, di mana untuk pengulangan jumlah mahasiswa sesuai dengan apa yang diinputkan pengguna, begitu juga untuk jumlah mata kuliah. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.